Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertahanan Bizantium Romawi menjadi sangat rawan terhadap serangan setelah kekalahan serius yang mereka alami di Yarmouk. Kehilangan banyak tentara membuat Kaisar Heraklius tidak dapat mengirimkan pasukan bantuan atau kembali merebut Livan. Bizantium kocar-kacir sementara tentara-tentara muslim meraih kegemilangan di Yarmouk. Abu Ubaidah Ibnu Al-Jarrah radhiyallahu anhu memanggil para perwiranya sebelum memutuskan pergi menaklukkan Baitul Maqdis. Legium Romawi yang dikdaya tidak dapat berbuat banyak ketika tentara-tentara muslim mendekati perbatasan dan mulai memasuki wilayah Yerusalem. Pada November 636 Masehi, pasukan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu tiba di Yerusalem. Semua gerbang kota tertutup rapat. Tentara-tentara Romawi yang berjaga-jaga hanya dapat menyaksikan kedatangan pasukan kaum muslimin dari atas benteng-benteng kota yang tinggi dan kokoh. Tentara-tentara muslim tidak melakukan penyerangan ke kota Yerusalem. Saint Sophronius, pendeta tertinggi Yerusalem, berikrar tidak akan menyerahkan kunci kota sebelum melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikianlah Yerusalem terkepung. Para perwira tinggi tentara-tentara muslim berkumpul di luar benteng. Sebagian mengusulkan agar mempercepat proses memindah kuasaan dan pergi melanjutkan misi-misi berikutnya. Sebut saja seperti Ammar ibnu Al-As radhiyallahu anhu yang mengusulkan agar forum mengutus Khalid bin Walid radhiyallahu anhu daripada harus menunggu kedatangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Madinah. Menurutnya hal itu hanya akan membuang-buang waktu. Lagi pula orang-orang Yerusalem tidak akan mengenali Khalid karena wajah dan postur tubuhnya yang mirip dengan Umar radhiyallahu anhu. Tetapi Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menolak usulannya. Menurutnya Khalid radhiyallahu anhu memang mirip dalam berbagai hal karena dia sepupu Umar radhiyallahu anhu. Tetapi Khalid terlampau terkenal bagi beberapa orang, para pendeta dan petinggi kota Yerusalem. Belum lagi beberapa tahun sebelumnya para pendeta Yerusalem pernah datang ke Mekah dan bertemu langsung dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tidak mungkin mereka lupa. Perundingan antara Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dan jajaran petinggi militernya berakhir dengan keputusan mendatangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke Yerusalem. Amirul Mukminin mendapat kabar dan segera berangkat ke utara. Demikianlah Umar radhiyallahu anhu berangkat menuju Yerusalem dan sebelumnya singgah di Jabia untuk menemui beberapa orang. Pengepungan Yerusalem sudah memasuki bulan keempat waktu itu dan dipimpin oleh Ammar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tiba di Yerusalem pada April 637 Masehi. Ramai yang terkejut melihat kedatangannya. Tidak ada pasukan besar yang menyertainya. Bahkan beberapa narasi menceritakan bahwa Umar radhiyallahu anhu memasuki kota dengan berjalan kaki sementara satu orang lagi sedang menunggangi untanya. Setibanya di Yerusalem, Amirul Mukminin langsung menemui Saint Sophronius serta beberapa orang sipil non-militer lainnya. Proses penyerahan Yerusalem kepada Khulafaur Rasyidun pun dilakukan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat nota kesepahaman atau kesepakatan damai yang dikenal dengan sebutan Pakta Umar atau Covenant of Umar. Inti dari kesepakatan itu adalah melindungi hak-hak sipil penduduk Yerusalem, baik Nasrani maupun Yahudi, untuk bebas melakukan aktivitas apapun selama masih tinggal di Yerusalem, termasuk kebebasan beribadah menurut agama dan keyakinan mereka masing-masing. Penduduk Yerusalem diberi kebebasan dan tidak wajib membayar pajak kepada Khulafaur Rasyidun. Penandatangan kesepakatan disaksikan langsung oleh Saint Sophronius, Khalid bin Walid, Ammar bin Al-As, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, serta Muawiyah ibnu Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Untuk pertama kalinya sejak 500 tahun pengusiran anak-anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam dari Yerusalem, dan setelah 8 tahun sejak pembantaian orang-orang Yahudi yang dilakukan oleh tentara-tentara Romawi di Yerusalem, negeri itu pun menghirup udara kebebasan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah meletakkan fondasi kesatuan ummah di Yerusalem sebelum Zionis Israel mengkhianatinya sampai hari ini. Hari itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin sekali melakukan sholat zuhur berjamaah di tempat di mana dulu Rasulullah pernah berdiri sebelum naik ke langit, atau pada peristiwa Isra Mi'raj. Tempat itu berada di area Haram al-Syarif, yang berarti tanah suci yang mulia, di sebelah timur kota kuno Yerusalem.
Saint Sopronius membawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan menunjukkan tempat itu padanya. Saat itu Haram al-Syarif tidak sebagus sekarang. Tempat itu hanyalah reruntuhan yang sudah dilupakan dan tumpukan sampah yang terbengkalai. Saint Sopronius sempat menawarkan gerejanya kepada Umar radhiyallahu anhu, namun dia menolaknya. Bersama para sahabat, Umar bin Khattab membersihkan tempat itu dan mulai melakukan salat. Jauh setelah peristiwa tersebut, pada era kekhalifahan Umayyah, Abdul Malik ibnu Marwan memerintahkan pembangunan sebuah monumen di atas tempat itu untuk mengenang peristiwa bersejarah tersebut. Monumen itulah yang kini dikenal dengan nama Qubat as-Sakrah atau Dome of Rock, sebuah bangunan oktagonal berarsitektur Islam dan Nasrani Romawi yang dirancang oleh dua orang arsitek terkenal pada masa itu, yaitu Raja Ibnu Haywah, seorang Muslim, dan Yazid Ibnu Salam, seorang Muslim non-Arab penduduk asli Yerusalem.